Sahabat-sahabat Dinarji, saya Daniel Wibowo kembali bersama dengan Anda di Power Tips. Ya, kita sudah ngobrol 2 episode kemarin bersama dengan Karina Saraswati, tepatnya tentang feedback. Bagaimana ini dibutuhkan untuk mengembangkan anak buah Anda dan perlu dilakukan sepanjang tahun, baik yang positif feedback ya ataupun yang improvement atau feedback untuk perbaikan. Nah, si penilaian kinerja baik yang tengah tahun maupun yang akhir tahun ini menjadi rangkumannya gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih sebenarnya feedback ini perlu dilakukan sepanjang tahun ya di setiap pekerjaan yang dilakukan oleh anak buah Anda. Mari kita tanyakan pada konsultan Dinarji Indonesia, Joko Murjono. Hai Pak. Halo Daniel, sehat? Sehat, Pak Joko sehat? Sehat, sudah olahraga. Wih, Tadi luar biasa loh, kan? 20 km saja. Wow. Wow. Saya nggak berani ngasih feedback kalau sudah berusan 20 km. Saya yang ngasih feedback. Oh ya, betul. Kenapa kamu nggak 20 km? Oke. Feedbacknya harusnya positif dong ke saya. Oh iya, betul. Hebat, 20 kilo. Nah, si feedback ini kenapa sih Pak perlu diberikan sepanjang tahun gitu, nggak cuma setiap akhir tahun aja deh, kamu setahun begini. Ya. Oke. Kemarin tujuannya pasti udah disebut sama Saras. Ya. Bahwa kita tujuannya adalah develop others, mengembangkan orang lain. Baik itu tim kita, kadang-kadang kolega kita, gitu kan. Kalau ikut kelasnya Dinarji, kita tahu kita bisa kasih feedback untuk ke bos juga kan. Gitu, betul. Gitu, kan? Nah, kenapa itu jadi penting? Kenapa harus dilakukan sepanjang tahun? Karena perubahan perilaku, perubahan habit menuju yang lebih baik, yang lebih efisien, itu tidak terjadi sekejap. Iya, exactly. Jadi memang butuh waktu. Orang belajar aja butuh waktu, benar? Nah, kita harus memberikan waktu itu ke mereka. Kurang fair kalau istilahnya hanya dilakukan di akhir tahun, dikumpulin semuanya, nanti cenderung jadi kayak judgment day. Benar-benar penghakiman gitu, bahwa dia nggak perform, dia nggak ini. Tapi dia nggak dibantu sepanjang tahun. Gitu. Nah, karena ini diperlukan sepanjang tahun, Pak, apa yang bisa dilakukan agar kita bisa memberikan feedback yang tepat gitu untuk anak buahnya, agar tujuannya tadi kan untuk mengembangkan mereka. Oke. Pertama-tama kita harus kenali anak buah kita. Kalau kita bicara konteksnya adalah anak buah kita yang mau kita kembangin ya. Anak buah kita tuh mau nggak mengembangkan dirinya. Karena kita sudah punya pengalaman di dalam kelas maupun melalui coaching program kita, bahkan ke tim kita sendiri, ada loh orang yang nggak mau berkembang. Iya, betul. Kan? Karena dari dirinya, dia ngerasa saya udah cukup segini. Nah, orang seperti itu mungkin agak percuma dikasih feedback. Kita bisa terus berusaha, gitu kan? Tapi mungkin energi kita akan terbuang percuma, gitu kan? Kita bisa punya niat baik terus memberikan feedback. Itu satu. Jadi kenali dulu orangnya. Kalau orangnya mau berkembang, punya komitmen, gitu. Itu salah satu kategorinya saya. Dia komit nggak untuk develop dirinya? Dia mau nggak? Dia nunjukin usaha nggak? Itu komitmen urusan. Baru saya lihat kompetensinya dia tuh ada di mana. Oke. Jadi ada 2 kacamata yang saya lihat dulu komitmennya dia. Percuma saya invest waktu, energi untuk memberikan feedback kalau orangnya nggak mau berkembang. Kalau dia udah mau berkembang, yang kedua adalah komitmennya dia seperti apa. Oke. Gitu. Kalau dikasih feedback dan untuk improvement feedbacknya dan lain-lain, nah ini akan ketahuan over time. Dia memperbaiki diri nggak? Karena improvement itu bukan sesuatu yang lompat langsung tinggi, tapi sedikit lama-lama kita punya skill-nya. Nah, berkaitan dengan si komitmen dan juga kompetensi ini kan beda-beda, Pak, dan bergerak gitu. Kadang ada yang salah satu lebih tinggi, salah satu lebih rendah.
kadang dua-duanya rendah, kadang dua-duanya tinggi gitu. How to give feedback-nya juga berbeda. Yes, benar. Jadi apa namanya? Bagi orang yang kompetensinya rendah tapi mau belajar, itu gampang kita ngasih feedback ya. Dikasih tahu kamu caranya A, B, C ya. Kapan kamu mesti ngerjainnya gitu kan? Terus kita kontrol. Nah, ini sifatnya kan memberitahu telling. Lebih kayak direktif lah. Pokoknya ikutin kata saya gitu kan. Nah, kalau komitmennya dia tinggi, dia pasti mau mencoba. Betul. Ya kan? Betul. Nanti kita akan rubah secara sadar, kita bisa rubah gaya coachingnya kita. Cara kita memberikan feedback. Di level yang berikutnya adalah kompetensinya kan udah mulai naik. Yeah. Dia masih mau belajar nggak? Kita harus lihat komitmennya dia seperti apa. Nah, kalau itu sudah makin naik, mungkin kita perlu apa sih istilahnya, memberitahu kenapa kemarin harus di ini, pembelajarannya tuh apa dari cara dia melakukan, kenapa itu lebih baik daripada yang cara dia sebelumnya, gitu. Nah, itu kan kita berusaha meng-create, oh ya buy-in, gitu kan. Wah, ini cara yang baru ini lebih enak nih, lebih saya nggak stres, gitu kan. Nah, kompetensi akan terus naik, gitu kan. Kalau sudah naik lagi, gitu kan. Kadang-kadang orang yang punya kompetensinya medium ke high, gitu kan, dia udah bisa ngerjain. Feedbacknya jadi hanya improvement feedbacknya tuh hanya marginal istilahnya. Jadi dikit diimprove, kayak di style ulang, di tune up dikit, dikit gitu kan. Namun kita perlu memperhatikan, kadang-kadang komitmen dia bisa naik turun nggak di situ? Bisa dong. Walau orang yang sudah punya kompetensinya bisa jadi turun komitmennya. Kenapa? Misalnya bete, dimarahin sama pasangan dari rumah, diputusin pacar. Motif namanya komitmen orang tuh naik turun tergantung apa yang dialamin dia hari itu. Dan disinilah kita sebagai coach harus ngenalin itu. Di mana kita berusaha menjaga supaya dia tetap komitmennya tinggi, termotivasi gitu kan, dengan kita libatin dia, karena kompetensinya udah ada, komitmennya yang kita jaga supaya nggak turun. Nah, kalau ini impian semua manajer sih, kalau orangnya kompetensinya tinggi, mau semangat ngerjainnya, komitmennya tinggi, itu enak banget kan punya anak buah kayak gitu kan? Biarin aja udah. Takjul nih gitu kan, tinggal kita kontrol aja gitu. Dan itulah the ultimate goal bagi semua manajer. Kalau di kelas-kelas kita tuh, kalau kita ngajarin leadership style, people management, lah mbok ya toh anak buah saya bisa kayak gitu semua. Nah, ini kan proses. Betul. Itulah kenapa feedback penting banget dilakukan sepanjang tahun. Dan dengan Daniel sendiri gitu kan, Daniel kan juga konsultan di Dinarji kan. Sepanjang tahun coba deh refleksi. Feedback apa aja? Feedback adalah hidup ya. Nah, setiap kali selesai dari ketemu sama klien ada feedback sedikit. Setiap kali selesai feedbacknya tentang cara ketemu dengan klien. Setiap kali selesai deliver kelas ada feedback lagi, ada feedback lagi. Nah, ini kadang-kadang ya ini agak lompat ke yang berikutnya dikit ya gitu, bahwa mindsetnya tuh orang-orang aduh capek ngasih feedback. Sebenarnya enggak. Sebenarnya it's easier kita melakukan small feedback sepanjang tahun daripada dikumpulin di akhir tahun. Kenali anak buah Anda, kompetensi dan juga komitmennya, ya kan? Kemudian berikan feedback-nya sepanjang tahun agar improve-nya terus terjadi sedikit-sedikit, tapi tetap konsisten dan berjalan. Soal mindset kita simpan dulu minggu depan ya Pak? Nggak bisa sekarang ya? Enggak. Panjang. Nggak bisa.
Baiklah, kita ketemu di episode selanjutnya tentang mindset. Bagaimana mindset yang harus dimiliki seorang manajer untuk bisa memberikan feedback yang efektif untuk anak buah Anda agar mereka tetap berkembang. Gitu. Pak Joko, terima kasih. Sama-sama Daniel, terima kasih. Sahabat Dinergi, terima kasih. Kita pamit di sini. Sampai jumpa.